ini bukan foto yang cantik, tapi saya kok dari hati kok saya tertarik street itu dari rasa dulu melihat foto karya Mas. Foto yang di dalamnya ada dinamika atau pergerakan subjek itu selalu membuat foto itu hidup. Seorang seniman yang benar-benar pure. Ya. Seninya baru ditemukan, karyanya ditemukan setelah beliau sudah nggak ada. Street is healthy. Lebih healthy. Wih, Mas Eldo. Halo. Wih, Selamat siang. waduh. Gimana kabarnya ini? Baik, baik, baik. Dari mana ini? Dari rumah. Dari rumah. Oh ya. Mau hunting juga ini? Nanti ini. Oh, sambil ngobrol-ngobrol nggak masalah ya ini ya? Oh siap no. Kita jalan-jalan sambil ngobrol aja. Oke, Asik. siap. Pakai kamera apa ini, Mas Eldo? Ini Fuji Fuji ya. XT100. XT100. Jelas saya ini dengan lensa bawaannya, lensa Ah. kit, Hah? well, enak untuk kita jalan di jalanan. Kita motret Iya. di jalanan. Dari awal udah langsung pakai kamera itu atau sebelumnya pernah pakai merek lain? Wah, kebetulan saya ngetrit mulai di 2017 Kak Fajar. Jadi 2017, berarti sudah berapa tahun itu berarti? 8 tahun mungkin. Pada Wah. saat itu Wah. mungkin belum seramai sekarang mirrorless. Jadi Ya. saya pakai DSLR dulu, Canon. Oh iya ya. Canon 600D. Kemudian untuk fleksibilitas di lapangan tentu Ya. ganti mirrorless. Kok bisa menemukan ketertarikan di street photography itu gimana awalnya? Pertanyaan yang klasik tapi selalu menarik. Yes. Pertama kali saya tertarik street itu masalah feel, rasa. Ya. Jadi karena saya 2014 sudah punya kamera, saya banyak hunting di landscape, model, di still life, kemudian di slow speed. Ya. Suatu ketika saya kan masuk di Ya. grup-grup komunitas ini, grup komunitas Street. foto. Oh, foto ya. Foto dulu ya. Ya, ya. Di situ ada yang namanya Awan Kinton, Mas Awan. Oh ya, Mas Awan ya. Oke, oke. Itu dia posting itu kok ini bukan foto yang cantik, tapi saya kok dari hati kok tertarik. Ya. Saya messenger waktu itu di grup Facebook, jadi Ya. saya messenger nggak dibalas sama Mas Awan, tapi saya add friend Hah? diterima. Suatu ketika Mas Awan ini bikin baju lah, Ya. baju keren, hasil karyanya sendiri, saya tertarik, saya beli. Ya. Dan di situ mulai komunikasi, Hmm. terus saya tertarik street itu dari rasa dulu melihat Ya. foto karya Mas Awan. Awan. Terus tantangan awalnya nih, Mas Eldo. Tantangan Waktu awal. pertama kali motret di ruang publik kan biasanya kan orang kalau pertama kali motret di ruang publik itu kan pasti ini ya, Betul. kan pasti Tentu. mungkin malu atau mungkin Mhm. takut ditegur. Lah itu awalnya gimana? Apakah merasakan itu juga, Mas Eldo? Kalau first impression saya di street Ya. itu sangat menarik sekali Kak Fajar. Ya. Karena apa? Karena dari pertama ketika saya habis kenal sama Mas Awan itu, terus saya sayang kontak, Ya. Mas, saya tertarik ini. Suatu ketika kita yuk cari-cari foto, hunting foto kayak yang di foto Mas Awan. Ya. Ternyata namanya street. Ya itu setelah dari itu terjalinlah komunikasi saya sama Mas Awan. Dan di situ kita kontak, kita janjian buat ngetrit bareng. Pertama kali saya ngetrit sama Mas Awan. Dan di situ yang saya rasakan adalah ketika motret dengan Mas Awan dan Mas Arif, ya dua orang itu ternyata orang super, orang-orang Ya. sangar di Ya. Street Solo. Ya, ya. Kita Betul. dimentori dua orang itu langsung wah gercep. Dikasih tahu tentang komposisi, Ya. tentang komunikasi dengan subjek, Ya. pengambilan gambar dan lain sebagainya. Asik sekali dengan mereka. Ya. Enjoy. Tetapi tentu perjalanan street nggak hanya sama Mas Awan dan Mas Arif. Ditegur pun pernah, dimarahi pun pernah, disuruh hapus pernah. Ya itu dinamika kita di lapangan. Ya. Sebagai street photographer. Tempat favoritnya treat Mas Eldo di mana itu, Mas? Tempat favoritnya street saya Ya.
kalau tempat favorit mungkin di sini Gatsu. Nah, Ya, betul. kita lihat Betul. lorong sampai lorong Ya. banyak aktivitasnya, Ya. banyak dinamikanya. Dan saya sempat biasa cocok lah dengan statement Mas Bimo, Bimo Pradityo Jogja ya. Oh ya, Mas Bimo ya. Itu suatu ketika sempat ngomong bahwa dia itu pernah ke Malioboro itu, bukan pernah, tapi udah sering ke Malioboro, bahkan kalau dihitung ratusan kali, sampai ribuan mungkin. Oh ya. Dan masih hunting di situ. Kita lihat movementnya juga di Senan Motret, masih aktif beliau. Dan ternyata di satu tempat berbeda waktu itu juga bisa Berbeda hasil ya. berbeda hasil. Ya. Apa aja beda cerita seperti yang Simone Morelli itu orang Italia itu juga mengambil Ya, ya. satu tempat di waktu yang berbeda, siang malam sore atau dibuat siluet, ternyata satu tempat itu memiliki berbeda cerita, keren sekali. Ya, Dan ya. kalau tempat street yang bagi saya masih favorit mungkin ini Gatot Subroto. Selain dinamikanya tinggi, kita juga feel solonya kuat sekali, Bang. Mural-mural. Ya. Ya, di sinilah Gatot Subroto, Pak. Setuju. Saya juga suka nih Gatsu nih. Sering sekali ya. Sering Gatsu sekali ya. Ya. Apalagi menjadi titik kumpul kita. Ya, Wah, betul, ini betul. ada feel-nya. Ya. Kalau komposisi nih Mas Eldo, Komposisi, dari ya. segala macam komposisi yang ada di street, apa yang paling Mas Eldo suka? Kalau komposisi saya suka di Similik itu. Wah, si milik itu ya. Tapi Persamaan ya. secara visual itu langsung menarik, Kak Wajar. Ya, betul betul. Setuju. Ya, akhirnya saya ngobrol sama Pak Lurah, Mas Anung. Ya. Beliau statementnya keren sekali bahwa ketika saya posting foto layering dan komposisi layering, dia menyampaikan foto yang di dalamnya ada dinamika atau pergerakan subjek itu selalu membuat foto itu hidup. Ya. Dan saya menjadi wah, saya lihat foto itu keren. Ternyata imajinasi kita diajak otak kita diajak berimajinasi, Ya. membayangkan foto itu selalu bergerak, dan untuk saat ini mungkin jadi layering bagi saya. Ya, betul betul. Keren. Betul. Dan Mas Awan sendiri, mentor saya Mas Arif itu dari pertama sudah menyampaikan layering itu gini, usahakan nggak numpuk dan lain sebagainya. Ya meskipun itu teknis ya Kak Wasit ya, Ya. tapi ya itulah menurut saya kekerenan dari komposisi layering yang menjadi nomor satu itu. Masih ada rasa hidupnya. Ya. Dan orang yang berbagai aktivitas dengan kesibukannya sendiri-sendiri itulah potret realita yang bisa dipotret. Dan Ya. itu sangat susah untuk di staging. Ya. Tentunya Ya. kita kan staging orang banyak susah. Ya. Mas, jadi monggo. 3 sosok street fotografer luar nih Mas Eldo. Siapa yang menjadi favoritnya Mas Eldo? Yang mungkin memberikan inspirasi lah atau menjadi panutannya Mas Eldo? Luar ya ini ya Kak ya? Luar. Luar. The famous namanya Beson. Reson, oke. Terus? Yang kedua mungkin Robert Frank. Oke. Kenapa Ya. Robert Frank kan gitu ya? Ya, Kak, ya, ya, ya. Robert Frank ini orang yang mengeluarkan buku The American. The American. Oh ya, ya. Pada saat itu kalau saya baca-baca itu Robert Frank itu dia ingin melawan ketika fotografi menjadi sebuah industri atau foto yang cantik lah yang terjual. Robert Frank menghadirkan The American, foto-foto yang surrealis, absurd, Ya. dan ternyata itu berhasil dilakukan Robert Frank. Dan itu mungkin banyak dari saya atau kita ya Kak Wajar ya, Ya. menggunakan metodenya Robert Frank. Tentunya dengan kalau berdasarkan sekali foto usahakan decision moment terbaik. Ya. Kalau Robert Frank itu metodenya foto banyak dulu nanti kita bisa kuras. Ya. Itu nomor 2. Yang terakhir jelas siapa lagi Alfred? Vivian Mayer. Vivian Mayer. Oke. Kenapa itu lagi? Nah. Seorang seniman yang benar-benar pure. Ya. Seninya baru ditemukan, karyanya ditemukan setelah beliau sudah nggak ada. Merinding saya kalau cerita ini. Ya, betul, Karena setuju. sangat
sangat apa ya, sangat menarik. Perempuan juga. Ya, Harusnya support lah street fotografer perempuan kepada Vivian Nair. ya. Nah, wow. Pernah merasa bosan nggak sih, Pak Mas Ildo nyetrit? Terus Bosan. cara mengatasinya gimana? Wah, bosan itu penyakit kita sebagai manusia pasti ya, Kak, ya. Ya, Tentu pernah. Tapi kalau cara mengatasinya tentunya dengan merubah mindset sih. ya, Caranya ya kita kita sudah beli kamera mahal-mahal. Kenapa enggak kita gunakan aja? Tapi seringnya malah bosen karena lama nggak motret. ya. Itu kalau menurut saya mindset sih. Ayolah, toh kita pakai digital loh. Nanti kalau foto kita karena kita kurang menarik, kita bisa hapus, kita Ya. kurasi sendiri. Tapi sambil, kalau kata Pak Lurah, kita sambil jalan sehat. Biar Ya, betul, sehat. betul. Street is healthy. This is healthy. Ada nggak satu momen yang pengen banget dijepret, tapi sampai sekarang belum kesampaian atau mungkin belum ketemu? Momen yang ingin sekali dijepret, tapi sampai sekarang belum ketemu ya, Kak. Ya. Pasti ada. Kalau saya itu dari dulu sama Mas Arif itu sering kumpul di alun-alun Kidul Solo. Ya, Itu banyak anak-anak yang main bola. ya, Ya kita tahu lah beberapa teman kita itu menggabungkan Jupta kepalanya tertutup bola. ya, Dan itu sampai sekarang belum pernah ketemu. ya, Dan itu kalau kita lihat karyanya Macis Dakovic, ya, yang bolanya itu mau kena orang tua Orang, yang mau iya. main, kan keren sekali. Sampai sekarang belum sih. Semoga besok bisa. ya. Dan kakak wajar ingat di Street Antique Itu cantik. pos pertama itu Mas Bayu, sebut saja Bayu atau siapa itu. Oh ya. Itu Sebut, ya. itu saya tertarik sekali itu. Ya, betul. Keren sih. Dan Ya. itu saya belum menemukan. Setiap street photographer kan pasti punya satu karya yang menjadi masterpiece-nya nih, Mas Ildo. Iya. Kalau Mas Ildo itu foto yang mana nih, Mas? Dari sekian banyak yang pernah Mas Ildo jepret. Oke, kalau masterpiece mungkin menurut saya sesuatu foto yang untuk diulangi lagi susah ya. Ya, Pak Wajar. betul. Nah, menurut saya pernah itu motret waktu Covid sama Mas Awan di Jogja. Saya temu ibu-ibu kayak perempuan lah, pakai dress merah, pakai Nah. kerudung merah, payung merah, dan di situ ada salah satu restoran. Ya. Logonya juga dominan warna merah. Nah. Dan itu menunjuk ke situ. Dan kebetulan saya jebret di situ. Ya. Ini ya, Bu. Nah, menurut saya itu sih masterpiece saya. Ya. Nanti mungkin bisa ditunjukkan ya kawan saya. Iya, iya, iya. Saya juga setuju itu fotonya itu. Waduh, itu pas Covid ya. Pas Susah Covid, untuk ya. diulang nih. Iya. Sejauh menjalani hobi street photography ini, ada nggak satu pengalaman yang paling berkesan buat Mas Ildo? Pak, tentu pasti ada kawan. Ya. Pengalaman pertama pasti first impression saya dikasih jalan sama Mas Arif yang Ya. pertama ini. Ini sangat berkesan bagi saya bahwa oh ternyata foto yang saya rasakan menarik ini, foto yang saya rasakan menarik ini namanya street photography kan. Ya. Setelah jalan pun juga menjadi kesan. First Ya. impression lah, kesan pertama saya waktu pertama. Ya. Tapi pernah nggak Mas Ildo ditegur ketika potret? Terus responnya dan cara mengatasinya gimana? Oke, ini pertanyaan yang klasik dan menarik lagi. Ya. Ditegur pasti pernah, Ya. karena kita nggak tahu
afeksi ya, atau perasaan tiap orang ya. Nah, tentunya untuk cara mengatasinya sendiri, saya ya menghargai subjek apa aja. Iya. Kita menghargai subjek dulu. Dia nggak mau difoto ya, oke lah. Kita hapus fotonya. Kita kalau perlu kita minta maaf, kita minta maaf. Yang jelas kita di lapangan itu harus fleksibel. Dan caranya lagi, ini saya bahas sama Pak Lurah. Pak Lurah ini itu belanggu, Mas Anu. Itu ketika kita motret, sebaiknya dengan slow moment ya, edit moment atau slow moment. Itu kita jangan langsung terburu-buru untuk ini, untuk pergi. Kita stay dulu. Sampai dulu kita di situlah, meskipun kita nggak berinteraksi tapi kita di situ. Itu membuat subjek yang kita foto itu, mereka kan pertamanya kok di foto langsung pergi, itu kan kayak ada apa bagi subjek. Tapi kalau kita masih di situ kan kita bisa, subjek memberikan pertanyaan, kita bisa menjelaskan. Itu pernah terjadi kalau Mas di Semarang. Sama Bung Tommy, sama Mas Nugroho, sama Mas Preview. Terus saya motret, backgroundnya merah semua, dagang itu. Langsung saya foto, jebret. Kemudian bapaknya bilang, mau difoto Mas, jangan difoto. Ya di situ saya, karena saya masih di tempat, saya jelaskan. Ini Pak, selama ini jarang loh kita punya di pasar backgroundnya merah semua, jangan pakai baju merah. Oh, ngono toh Mas, dari Mas. Akhirnya kita komunikasi dan welcome bapaknya. Nah itu tips. Kalau dari saya mungkin bisa diterapkan buat teman-teman nanti. Malah jangan buru-buru supaya tidak memberikan kesan ini ya. Biar nggak curiga juga gitu ya. Betul. Nanti aja kita main psikologi. Tips untuk mereka yang berminat pada street fotografi tapi ragu untuk memulainya nih Mas. Mungkin karena takut motret di ruang publik. Apa nih? Buat teman-teman ya Mas ya. Kalau tips dari saya mungkin kita yang pertama, karena kita orang timur, orang Indonesia, budaya timur, kita jaga adab, etika. Kalau orang Jawa itu nggak ngungguh. Kalau memang ya mungkin masih ragu-ragu, ya kita sambil ngobrol aja dengan subjek. Kita biasakan dulu di lingkungan sosial. Dan ini bisa diberikan ilmu dari Mas Awan dan Mas Arif. Ketika kita di lapangan, ketika kita nge-trade, yaitu kita jadikan diri kita, misal di pasar atau di Selamat, jadikan diri kita itu seperti mereka. Kalau kita di pasar ya jadikan kita salah satu bagian dari mereka. Bukan kita datang seolah-olah sebagai fotografer yang akan memotret, kita membaur dengan mereka. Kita rubah mindset dan perasaan kita sama dengan mereka. Kita nggak lebih, dan kita nggak takut dengan mereka. Nggak takut dalam artian kita nggak, karena kita nggak melakukan tindakan-tindakan pidana, kita tidak mencuri dan lain sebagainya lah. Kita hanya memotret, merekam realisa kehidupan yang ada. Itu tips yang sampai sekarang saya ingat. Ilmu yang sangat bermanfaat. Terakhir nih Mas Eldo. Saya punya 5 pertanyaan tapi harus dijawab cepat. Wah, apa ini? Apa ini? Siap ya? Yang pertama, motret di malam hari atau motret saat hujan? Malam hari, karena gearnya lah. Malam hari ya. Yang kedua, Fujifilm X100 VE atau Fujifilm X-H2S? Yang pertama atau yang kedua? Saya pernah merasakan yang Fuji yang X100 VE ya. VE. Tadi pilih itulah. Itu, Yang ketiga, lensa fix atau lensa zoom? Zoom, pasti. Zoom. Lebih fleksibel ya? Lebih fleksibel, Untungnya itu ya. Yang keempat, kamera tanpa flash atau kamera tanpa viewfinder?
tanpa flash mungkin. Kamera tanpa Lebih flash. asik ada viewfinder. Oke. Iya. Oke, yang terakhir. Wah, ini agak berat nih. Kalau disuruh milih antara dua sosok ini, maka Mas Eldo pilih mana? Yang pertama, Henry Cartier-Bresson atau Vivian Maier. Nah, Wah, Vivian Maier dong. wah Maier ya, tetap Asik ya. nih, Maier. Oh, oke. Mirroringnya sangat menginspirasi. Oke. Meskipun Bresson juga nggak kalah menginspirasi. Oke, thank you Mas Eldo atas waktunya. Tadi kita nggak sengaja ketemu ya. Iya. Terus saya ajak ngobrol-ngobrol. Oke. Habis ini mau lanjut hunting ya kita ya. Pasti dong. Habis Pasti. ini kita ngopi. Oke. Yang terakhir nih Mas Eldo, sebelum kita tutup, apa harapan Mas Eldo untuk street fotografi khususnya di Indonesia? Wah, ini cita-cita saya sekali ini. Ya, Agak panjang nggak Fajar? apa? Nggak apa-apa. Kalau santai ya. aja. Ya semoga teman-teman nggak bosan ya kalau mendengarkan ya. Nggak apa-apa. Dulu waktu bincang jalanan yang dibuat Mas Bimo itu saya sempat memberikan masukan lah. Ya semoga bisa terrealisasi meskipun entah kapan. Nah, Ya kita untuk Indonesia kita harus terkoordinir aja. ya, Kita saling terkoneksi, saling berkomunikasi. Ya kita belajar sejarah juga seperti sepak bola di Indonesia. ya, Persis Solo, Persija Jakarta itu semua Ya. pakai nama Persibaya, ya, PSIM, PSIS. Itu wujud persatuan untuk melawan kolonialisme penjajah. ya, Dan street pada saat ini kita juga harus bersatu untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki culture sendiri di dalam street fotografi, khususnya di wilayah timur. ya. Dan itu karena Indonesia dari Sabang sampai Merauke banyak sekali ini ya keanekaragaman Ya. yang kita milih. Teman-teman, kalau nggak kita rawat, tentunya Ya. kita rawat dengan kebersamaan. Itu aja. Oke, thank you Mas Eldo. Untuk teman-teman yang pengen lihat karyanya Mas Eldo, silahkan bisa langsung cek di Instagramnya di Cek mana Instagram. Mas Eldo? @apa Mas Eldo? @ruang_street_eldo. Eldo. Kan Oke. dinikmati. Di follow ya. Monggo di follow, monggo nggak di follow nggak apa-apa. Kasih Yang- komentar juga. Komentar. Ya terserah. Ya. Silakan dinikmati, semoga bermanfaat. Oke. Semoga ada kebaikan di situ. Oke, sekali lagi thank you Mas Eldo sama atas aja. waktunya. Sukses terus Sukses terus untuk juga. seluruh kehidupannya Mas Eldo. Iya. Oke, kita ketemu lagi di episode Street Talk berikutnya. Keep clicking.